Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dioseta Story. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita yang sebelumnya, cerita yang berjudul Jeritan Lembah Keramat. Buat teman-teman yang belum mendengarkan episode sebelumnya, alangkah baiknya mendengarkan terlebih dahulu agar mengerti alur ceritanya. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Oke, tidak usah lama-lama. Bagaimana kelanjutan kisah ini? Kita langsung saja ke ceritanya. Jeritan Lembah Keramat, Segoro Ulo, atau Lautan Ular. Tiga hari, sesuai janji Mbah Jiwo pada Pak Le. Hari ini kami telah mempersiapkan seluruh yang kami bisa untuk bisa selamat saat menjemputnya nanti. Aku menatap tubuhku di cermin tua di rumah milik Mbah Jiwo. Hampir tidak ada perubahan secara fisik dari seorang Dimas yang sang pegawai kantoran. Namun penglihatanku akan makhluk-makhluk halus yang berada di sekitarku memastikan sebuah perubahan yang telah terjadi. Mas Dim, sarapan dulu mas. Panggil Ismi yang mengetuk pintu kamarku. Aku segera melanjutkan membereskan barang-barang aku dan segera menghampiri mereka. Selamat pagi Ismi, ucapku yang segera mengambil posisi duduk lesehan di samping Rumi. Gimana mas, tidurnya nyenyak? Tanya si Rumi memastikan. Selama kami menginap di rumah Mbah Jiwo, kami selalu menghabiskan malam dengan berurusan dengan makhluk gaib dan belajar sedikit mengenai ilmu batin. Namun malam terakhir tadi, Mbah Jiwo memerintahkan kami untuk istirahat senyaman mungkin agar kami siap menghadapi hari ini. Terlihat dari dalam pawon Mbah Jiwo keluar dengan membawa sepiring lauk. "Ayo dimakan, ini Ismi yang masak," ucap Mbah Jiwo mempersilahkan kami. "Saya kaget loh, ada orang kota yang masih bisa masak pakai kompor kayu," lanjut Mbah Jiwo yang memuji Ismi. Memang, rumah Mbah Jiwo cukup besar dan terlihat cukup mewah di antara rumah warga desa lainnya. Namun di beberapa aspek, rumah ini masih menggunakan cara tradisional. Mulai dari kompor kayu bakar, pompa manual untuk sumur, hingga lampu petromas kadang masih digunakan di sini. Walau sebenarnya listrik juga sudah masuk ke tempat ini. Iya Mbah Jiwo, dari kecil sampai besar, saya kan juga tinggal di desa. Di rumah mbah saya masaknya juga pakai kayu bakar seperti di sini, balas Ismi sambil mengambilkan nasi untuk kami berempat. "Wah, seneng ya mbah kamu punya cucu pinter masak kayak kamu ini." Ismi hanya tersenyum mendengar ucapan Mbah Jiwo. "Iya Ismi, masakan kamu enak loh. Ini masakan calon istri idaman kalau begini," ucapku yang mencoba ikut menggodanya. Namun setelahnya kupingku seperti ditarik oleh sesuatu. "Udah, makannya makan aja, gak usah pakai ngegombalin Ismi," ucap adikku Rumi sambil menjewerku. Suasana pagi itu benar-benar menyenangkan. Sudah lama aku tidak pernah merasakan suasana seperti ini. Seolah aku kembali ke masa di mana aku, Rumi, bapak, dan ibu masih berkumpul menghabiskan waktu bersama. "Oh iya Mbah Jiwo, mbahnya Ismi juga orang sakti loh. Dia pernah bantuin Pak Le juga dulu," cerita Rumi di tengah waktu sarapan kami. "Oh iya? Siapa namanya? Mungkin saya kenal." Nama mbah saya Mbah Rusman. Bukan orang sakti seperti Mbah Jiwo dan Pak Le. Mbah saya sudah lama memilih tinggal menyendiri di desa kecil di selatan Pulau Jawa dan membesarkan saya di sana." Mbah Jiwo terlihat berpikir sejenak, seolah dia mengetahui sesuatu tentang cerita itu. "Ki Rusman Basukarna, apa itu nama lengkap mbahmu?" Ismi terlihat cukup kaget
begitu mengetahui bahwa Mbah Jiwo mengetahui nama lengkap dari Mbah Rusman. Mbah Jiwo kenal sama mbah saya? Mbah Jiwo bukannya menjawab. Mbah Jiwo meletakkan piringnya dan pergi ke belakang. Tak lama kemudian ia kembali dengan membawa sebuah kotak. Kamu tahu benda ini? Ucap Mbah Jiwo sambil menunjukkan sebuah batu sekepalan tangan yang berada di dalam sebuah kotak kayu. Ini, apa mungkin ini watu ringin? Batu dari kayu pohon beringin yang sudah menjadi fosil? Tanya Ismi, dan Mbah Jiwo pun mengangguk. Saya tidak kenal dengan mbah kamu. Tapi, cerita dari warga desa Windu Alit yang mengantarkan benda ini kepada orang tua saya. Itu saja sudah cukup menjelaskan kebaikan dan kehebatan eyangmu itu. Wah, Ismi, ternyata eyangmu juga orang hebat ya. Tapi kok bisa warga desa Windu Alit sampai mampir ke sini? Aku bertanya penasaran. Dari pertanyaanku, Mbah Jiwo menceritakan apa yang ia tahu. Ia bercerita mengenai warga desa Windu Alit yang datang bertemu orang tua Mbah yang dikenal sebagai ahli pusaka. Warga itu menceritakan tentang desanya yang dilanda kutukan bernama Gending Alas Mayit, dan seseorang yang berhasil menghentikannya bernama Ki Rusman Basukarna, yang ternyata merupakan eyang dari Ismi. Warga menitipkan batu itu ke keluarga Mbah Jiwo untuk berjaga-jaga apabila kutukan itu kembali muncul. Wah, Ismi, ternyata eyang kamu juga sehebat Pak Le. Benar kata Dimas. Sampaikan salamku untuk eyangmu ya. Mendengar kata-kata Mbah Jiwo, raut wajah Ismi berubah. Terima kasih, Mbah. Tapi Mbah Rusman sudah nggak ada. Mbah Jiwo lalu menarik nafas dan ia mengerti. Tapi Mbah pergi dengan tenang setelah Mas Cahyo menghentikan kutukan Gending Alas Mayit. Mbah bisa hidup tenang. Belum pernah saya melihat Mbah sedamai itu. Dan saat kepergiannya, benar-benar tidak ada tangis di antara kami. Cerita Ismi kepada Mbah Jiwo. Ismi benar-benar orang yang kuat. Walaupun ia bercerita begitu, tetap saja tidak mungkin ada orang yang tidak sedih saat ditinggal oleh orang terdekatnya. Mbah Jiwo tersenyum, tidak menyangka perbincangan di sarapan pagi ini bisa sedalam ini. Syukurlah kalau begitu. Seandainya saya pantas meminta kepada Yang Maha Kuasa, saya juga ingin mengakhiri hidup saya seperti Mbah Rusman, pergi dengan damai di sisi orang yang menyayanginya. Setelah itu kami tidak melanjutkan perbincangan kami lagi dan lanjut menyelesaikan sarapan kami. Ini masih pagi, namun pemandangan di hutan perbatasan desa terlihat menyeramkan untuk saat ini. Sebelumnya aku hanya bisa melihat pohon-pohon dan hewan hutan. Namun kali ini, sosok-sosok yang mengerikan terlihat juga olehku di hutan itu. Mungkin inilah pemandangan yang sama seperti yang Ismi lihat semasa hidupnya. Nggak usah takut, Mas. Mereka roh-roh penunggu hutan. Anggap saja mereka seperti penduduk desa yang tidak kita kenal. Ucap Ismi yang mencoba menenangkanku. Kami berangkat pagi berharap agar kami bisa menyelesaikan masalah ini di waktu terang. Namun rupanya ketika kami mulai menuruni lembah, rimbunya dedaunan mulai menutupi cahaya matahari. Mbah Jiwo, arah kita bukan ke sana. Tiba-tiba Rumi menunjuk ke satu arah yang berbeda dengan jalur yang ditunjuk oleh Mbah Jiwo. Kami melihat ke arah yang ditunjuk Rumi, namun hanya terlihat batu dan semak belukar di sana. Kesana kemana, Rumi? Di sana nggak ada jalan. Ada. Tadi ada ular warna putih yang lewat ke jalan itu. Kami mencari dengan mata kepala kami, namun tidak terlihat ular berwarna putih sama sekali. Rumi, jangan ikuti apapun yang kamu lihat di sini ya. Jangan lupa, kamulah incaran utama mereka.
Tujuan utama kita ke sini adalah menyelamatkan Bimo terlebih dahulu. Untuk apa yang akan kita lakukan setelahnya, biar Bimo yang memutuskan, kata Mbah Jiwo. Saat itu didengar dengan baik oleh Rumi. Namun Rumi tetap terlihat seolah memperhatikan sesuatu dari beberapa sudut hutan ini. Hati-hati, kita ambil jalan memutar saja. Tiba-tiba terdengar suara berisik. Ini adalah suara hantu bocah yang ikut bersama kami dari rumah Mbah Jiwo. Bah, hantu bocah itu bilang, lebih baik kita ambil jalan memutar. Mbah Jiwo terlihat ragu, namun sepertinya tidak ada salahnya mencoba mengikuti saran hantu bocah itu. Tepat di percabangan jalan menuju tempat Pak Alek terjebak, kami mengambil ke arah persimpangan dengan jalur yang sedikit mendaki. Sampai di penghujung jalur, kami berhenti oleh serangan sebuah makhluk yang jatuh dari atas pohon. Awas Rumi! Ucapku yang segera menarik tubuhnya ke dekatku. Ekor ular yang sangat besar mencoba melilit kami. Kami berusaha menjauh, mencoba memperhatikan lebih seksama makhluk yang menyerang kami. Namun di sisi lain, sosok tubuh tanpa kepala menyerang dengan tangannya menghampiri, mencoba meraih Rumi. Itu makhluk apa? Tanyaku pada Mbah Jiwo. Wajar saja aku bertanya. Dari dalam semak, terlihat tubuh wanita tanpa kepala dan tanpa pakaian, merangkak hanya dengan tangannya. Pinggangnya terlihat sangat panjang untuk ukuran makhluk berbentuk manusia. Saya tidak tahu itu makhluk apa. Tetaplah berhati-hati, jawab Mbah Jiwo yang bersiap mengeluarkan cambuknya. Belum sempat merespon, tiba-tiba ekor ular sudah muncul dari sisi lain hutan untuk menangkap Rumi. Namun dengan sigap, Ismi mendorong Rumi untuk menjauh. Sayangnya, ekor ular itu berhasil melilit kaki Ismi dan mencoba menariknya. Mbah Jiwo, Ismi Mbah, ucapku yang segera meminta pertolongan. Dengan sigap, Mbah Jiwo menyabetkan cambuk pusakanya ke ekor ular itu hingga melepaskan Ismi. Namun yang cukup aneh, tubuh manusia tanpa kepala itu juga terlihat kesakitan. Setelah memperhatikan dengan seksama, ternyata ekor ular yang melilit Ismi itu merupakan bagian tubuh dari makhluk itu. Dari sudut hutan terlihat samar-samar hantu bocah yang kami bawa dari rumah Mbah Jiwo. Aku segera melihat dan menghampirinya. Kamu membohongi kami ya? Bukannya kamu bilang ambil jalan memutar? Protesku kepada bocah itu. Namun bocah itu tidak menjawab dan mundur ke dalam kegelapan hutan. Setelah pulih dari serangan Mbah Jiwo, ular itu mencoba kembali menyerang Rumi. Kali ini dengan badannya yang tanpa kepala itu berjalan merangkak, diikuti liukan ekor ular yang sangat panjang yang menyatu dengan tubuhnya. Harusnya Mbah Jiwo segera menyerang makhluk itu, namun entah mengapa ia terlihat ragu. Sebelum sempat mencelakai Rumi, tiba-tiba hantu bocah kecil itu muncul kembali, menghadang makhluk yang merangkak dengan cepat menuju kami. Bu, wes. Tunggu, dia bilang bu. Dibanding aku yang bingung, Ismi lebih sigap. Ia mendekati bocah itu dan menyalakan korek api tua tepat di sebelah makhluk ular bertubuh manusia tanpa kepala itu sampai ke sini. Cahaya api itu membuat tubuh ular itu menggeliat seperti kesakitan. Ismi, keluarkan batu hitam yang kamu simpan. Saat batu itu dikeluarkan, hantu bocah itu mengambil kembali kepala seorang wanita yang sudah tidak berbentuk, yang selama ini ia panggil ibu, dan mendekatkannya kepada tubuh makhluk itu. Seolah merespon tubuhnya, kepala yang di bawah hantu bocah itu terlihat mulai bergerak. Min, kowe imin toh? Tiba-tiba, kepala itu berbicara dengan lemas. Enje bu, niki kula Paimin. Balas hantu bocah itu, yang ternyata bernama Paimin. Bu, Imin gawa kanca-kanca sing iso nulungi ibu. Mendengar ucapan itu, kami segera berkumpul di dekat hantu bocah itu. Tanpa bertanya apapun, kami sudah mengerti mengenai kejadian ini. Jadi ibumu dipaksa menjadi anak buah penunggu lembah itu? Hantu bocah itu mengangguk dengan wajah yang sedih.
Terlihat tubuh ular yang menyatu dengan hantu Ibu Paimin itu masih menggeliat terkena cahaya dari korek api milik Rumi. Mbah, apa yang harus kita lakukan, Mbah? Tanya Rumi yang merasa kasihan setelah melihat kejadian ini. Untuk membunuh satu makhluk tidak begitu sulit, tapi saya tidak memiliki ilmu untuk menolong ibu bocah itu. Kalaupun ada yang bisa menolong, itu hanya dia. Kami mengerti arah perkataan Mbah Jiwo. Seseorang yang memiliki ilmu untuk menenangkan makhluk yang sudah dikutuk tidak lain adalah Pak Le. Hantu bernama Imin itu terlihat sedih. Namun kami berjanji setelah menyelamatkan Pak Le, kami akan meminta Pak Le untuk menenangkan roh ibunya. Sebuah mantra yang diucapkan oleh Mbah Jiwo sama seperti saat kami mengajak roh dari rumah Mbah Jiwo untuk mendiami batu hitam. Seketika kepala ibu hantu bocah itu menghilang. Namun berbeda dari sebelumnya. Kali ini tubuhnya yang menjadi satu dengan ular juga menghilang, terikat dengan batu itu. Kejadian itu menyisakan sesuatu di hati kami. Entah apa yang terjadi di desa asal ibu kami, sehingga penderitaan tetap dialami oleh penduduknya, bahkan setelah mereka mati. Jadi maksudmu meminta kami untuk memutar karena ibumu ini ya? Kenapa nggak langsung bilang saja? Tanyaku pada Imin, yang sekarang berjalan memandu kami. Namun ia menggelengkan kepalanya. Yang menjaga di sisi satunya bukan roh manusia. Jawabnya sambil terus berjalan ke depan tanpa menjelaskan lebih lanjut. Aku menoleh ke arah Mbah Jiwo. Seolah cepat atau lambat kami harus menghadapi makhluk itu. Setelah berjalan cukup lama, akhirnya sebuah pemandangan mengerikan muncul di hadapan kami. Sebenarnya persis seperti yang diceritakan oleh Mbah Jiwo. Namun saat melihat secara langsung, ini jauh lebih mengerikan. Di tengah-tengah hutan, terlihat ratusan ular mengelilingi seseorang yang sedang duduk bermeditasi tanpa bergerak sedikit pun. Beberapa ular berukuran besar juga terlihat mengawasi dari jauh. Mas Dimas, itu Pak Le. Ucap Rumi yang menyadari sosok pria yang dikelilingi oleh ular dengan tubuh yang tidak terurus. Aku mengangguk sambil menggenggam batu hitam yang aku bawa. Aku bersiap menuju ke tempat Pak Le berada. Mbah Jiwo, berikan saya perintah. Apa yang harus saya lakukan untuk menolong Pak Le? Bukan kamu, Dimas, tapi Rumi yang bisa ke sana. Aku menoleh pada Mbah Jiwo. Maksudnya Rumi yang harus ke sana? Iya, ular itu akan menyerang siapapun yang mendekat. Namun karena makhluk itu mengincar Rumi, ular-ular itu tidak akan menyentuh Rumi bila Rumi tidak menyerangnya. Jelas Mbah Jiwo. Aku mengerti, walaupun sebenarnya aku setengah tidak setuju membiarkan Rumi ke sana. Tapi sepertinya Rumi pun terlihat sudah mempersiapkan nyalinya untuk hal ini. Rumi, tugasmu hanya mengembalikan keris Sukma Geni pada Bimo. Setelahnya ia akan mengurus sisanya. Dan Dimas, kita bertiga jangan sampai ada satupun makhluk yang mendekat kepada Rumi. Perintah Mbah Jiwo. Seperti ucapannya, aku dan Ismi pun sudah menyadari keberadaan makhluk lain yang bersiap untuk menghalangi niat kami. Rumi, bawa ini. Pastikan korek ini terus menyala sampai kamu kembali. Ucap Ismi yang menyerahkan korek api pusakanya kepada Rumi. Rumi yang mengerti segera berjalan, berlahan ke dalam lautan ular di hadapannya itu. Selangkah demi selangkah ia mendekat dengan diterangi cahaya korek pemberian dari Ismi. Rumi yang mengerti segera berjalan perlahan ke dalam lautan ular di hadapannya. Selangkah demi selangkah ia mendekat dengan diterangi cahaya korek pemberian Ismi. Rumi memilih langkahnya dengan hati-hati sebisa mungkin tidak menginjak ular yang ada di kakinya. Walaupun sebagian dari ular itu sudah bermain dengan melilitkan tubuhnya di kaki Rumi. Di situ Mbah Jiwo dikagetkan dengan keberadaan pocong dan mayat hidup yang merayap menghampirinya. Tolong kami, ucap makhluk itu.
Terlihat setiap makhluk itu terlilit ular berwarna hitam yang keluar masuk dari rongga-rongga matanya. Bajiwo mencoba membacakan beberapa mantra, namun sepertinya tidak berhasil. Di sisi lain, aku mengingat-ingat doa yang diajarkan oleh Pak Le dan segera membacakannya. Makhluk itu terlihat mulai tenang dan berhenti, namun ular yang melilit mereka seperti mengamuk menyambut sesuatu. Perlahan pocong dan mayat hidup itu tertarik kembali ke dalam semak oleh lilitan ular yang lebih besar. Bagus, kalian membawanya kemari. Tiba-tiba terdengar suara wanita dari dalam kegelapan. Dari sana perlahan muncul seorang wanita cantik berpakaian keraton, namun dengan sekumpulan ular yang melilit di tubuhnya. Dimas, Ismi, perhatikan Rumi. Biar aku yang menahan makhluk ini hingga Bimo selamat. Perintah Bimo kepada kami berdua. Aku tahu dengan jelas betapa berbahayanya makhluk itu. Bisa jadi dialah yang menyebabkan semua bencana di tempat ini. Namun keadaan Rumi sama bahayanya. Kali ini makhluk hitam berukuran tinggi 2 kali tubuh manusia melompat dari pohon dan bersiap menyerang Rumi yang hampir mencapai Pak Le. Aku sudah bersiap menggenggam batu hitamku, berusaha memanggil makhluk yang aku bawa dari rumah Bajiwo itu. Tunggu dulu, Mas. Tunggu. Tiba-tiba Ismi menghalangi. Entah apa maksudnya. Namun aku tetap merasa cemas oleh makhluk yang menyerang Rumi. Sebuah cakaran melesat ke dalam lingkaran cahaya yang mengelilingi Rumi. Rumi yang tidak siap berusaha melindungi dirinya seadanya. Namun ketika memasuki cahaya itu, lengan makhluk hitam yang menyerang Rumi berubah menjadi lengan manusia. Tunggu, itu apa Ismi? Bajiwo pernah cerita. Beliau dan Pak Le pernah melawan makhluk seperti ini. Ternyata mereka adalah manusia pencari ilmu yang disesatkan oleh setan wanita itu. Aku berusaha mengerti penjelasan Ismi, namun setan yang mulai kembali menjadi manusia itu membuat Rumi menjatuhkan koreknya, hingga ia perlahan kembali berubah ke wujud setannya. Sepertinya Rumi membuat keputusan. Ia mengambil koreknya yang terjatuh dan berlari menuju Pak Le sekuat tenaga tanpa memperdulikan ular yang ia injak hingga refleks menggigitnya. Rumi, jangan nekat. Aku berteriak. Nggak bisa, Mas. Kalau makhluk itu bangkit lagi, kita dalam masalah. Balas Rumi yang masih berlari dengan luka di kakinya yang semakin banyak. Benar ucapan Rumi. Makhluk tadi mulai kembali ke wujud setan sepenuhnya. Aku mencoba membacakan doa-doa untuk menahannya, setidaknya bisa memberi waktu untuk Rumi. Namun wajah Rumi terlihat menghitam. Sepertinya racun-racun ular itu mulai mempengaruhinya. Rumi! Rumi! Aku berteriak. Beberapa langkah lagi Rumi mencapai Pak Le. Namun racun dari ular yang menyerangnya itu sudah menjalar ke seluruh tubuh hingga membuatnya sulit bergerak. Tangan Rumi mengambil keris sukma geni di pinggangnya. Tatapan matanya yang kosong terlihat seperti perjuangan terakhirnya. Ia mengacungkan keris itu ke arah seorang pria yang masih menjaga posisi meditasinya, tidak jauh dari tempatnya berada sekarang. Aku hampir tidak mampu menahan air mataku. Namun sesuatu yang kami tunggu-tunggu ternyata terjadi. Mata Pak Le terbuka. Dengan segera ia mencabut keris raga sukma dari tangan Rumi dan menggoreskan bilah putih dari keris raga sukma itu ke tangannya. Beberapa tetes darah yang membasahi bilah keris itu berubah menjadi api berwarna putih. Pak Le meneteskan darah itu kepada Rumi dan dirinya. Dengan segera ia menggendong Rumi melewati lautan ular di sekitarnya. Pemandangan mengerikan terjadi. Pak Le berlari dengan ratusan ular yang menyerangnya dan Rumi hampir kehilangan kesadaran. Hampir seluruh tubuhnya dipenuhi oleh ular yang menggigitnya berulang kali. Namun sesuatu yang membuat aku takjub juga terjadi. Dari luka yang ditimbulkan oleh ular itu, perlahan muncul api dengan warna yang sama dari keris itu dan menutupi luka mereka hingga kembali pulih. Tanpa butuh lama, Pak Le segera mencapai tempat kami berada. Aku cukup lega, namun saat aku menoleh ke arah Mbah Jiwo, rasa itu mendadak menghilang. Saat ini tubuh Mbah Jiwo tergantung di ketinggian dengan lilitan ular yang melawannya.
Bajiwo, Aku bersiap menghampiri Bajiwo, namun Pak Le menghadangku dan menyerahkan Romi yang mulai kembali kesadarannya kepadaku. iki Jogo adekmu. Ucap Pak Le yang segera melesat ke arah Bajiwo dengan keris di genggamannya. Kali ini Pak Le menerjang dengan bilah hitam keris sukma geni yang ia genggam. Dengan sigap ekor ular yang melilit Bajiwo terpotong dengan mudah. Tidak hanya itu, api hitam muncul dari bilah hitam keris sukma geni milik Pak Le, seolah mengenai darah makhluk yang diserangnya. Terima kasih, Bimo. Ucap Bajiwo yang berhasil selamat dari makhluk itu. Jangan terima kasih. Serangan itu adalah hasil keringat dari darahmu yang mengembalikan kesaktian keris ini. Bahkan membuatnya hingga sekuat ini. Ucap Pak Le tanpa memalingkan pandangannya dari wanita cantik yang dikelilingi oleh ular itu. Seolah marah dengan serangan Pak Le, makhluk itu terlihat memanggil seluruh makhluk yang menjadi pengikutnya. Tak lama setelahnya, ular-ular besar, makhluk hitam setinggi 2 kali tubuh manusia, hingga siluman ular berbadan manusia sudah berada di sekitar kami. Kami sudah bersiap dengan apapun yang terjadi. Namun wanita itu berjalan menghampiri kami sebelum memerintahkan pengikutnya. Romi, kenapa kamu ada di sana? Seharusnya kamu ada di sini. Ucap makhluk itu. Aku tidak mengerti apa maksudnya dan tetap menggenggam erat tangan adikku. Kamu tahu untuk apa leluhurmu melakukan perjanjian denganku hingga mengorbankan keturunan-keturunannya? Romi, Dimas, jangan dengarkan ucapan makhluk itu. Teriak Pak Le yang berusaha menjaga kami. Leluhur kalian, buyut kalian, memohon kekuatan yang sangat besar kepadaku dengan menumbalkan 6 kepala wanita perawan untuk melindungi desa dari santet yang dikirim oleh seorang dukun. Dan dukun yang berbuat keji membantai warga desa, leluhur kalian itu adalah leluhur seorang yang berpura-pura baik dengan kalian. Makhluk itu menoleh ke arah Bajiwo. Tunggu, maksudnya semua bencana ini terjadi karena leluhur Bajiwo membantai desa leluhur kami dengan santet. Dimas, Romi, jangan dengarkan ucapan setan itu. Semua itu hanya untuk memengaruhi kalian. Teriak Pak Le yang khawatir dengan kami. Bajiwo, apa itu benar? Aku berteriak kepada Bajiwo. Terlihat Bajiwo tidak membela diri. Ia mengangguk dan menundukkan kepalanya. Dimas, Romi, kemarilah. Biar ku bantu kalian membalaskan dendam kalian pada cucu dukun biadab itu. Aku mencoba mendekat ke arah Bajiwo, namun Ismi segera berlari dan menghalangi kami mendekat ke arah Bajiwo. Minggir, Ismi, minggir. Aku berteriak pada Ismi yang mencoba menghalangiku dan Rumi. Dimas, Romi, aku tidak peduli apa yang terjadi padaku setelah ini. Namun jangan biarkan adikmu jatuh ke tangan makhluk ini. Ucap Bajiwo tiba-tiba. Setelah kepergianku, tidak ada lagi keluarga atau keturunanku yang tersisa. Itu artinya tidak ada lagi dendam leluhur kalian yang harus dibalaskan, dan kalian bisa hidup dengan tenang. Ismi mencoba menahan tangisnya. Ia tidak pernah tahu masalahnya akan menjadi sepelik ini. Aku menggenggam tangan Rumi dan mendekat ke arah Bajiwo. Begitu juga dengan Ismi yang mencoba menghalangiku. Apa maksud Bajiwo? Tidak ada keluarga yang tersisa. Lalu kami siapa? Ucapku yang segera berlari, berdiri di samping Bajiwo bersama dengan Ismi dan Rumi. Iya, Mbah. Rumi gak peduli sama cerita makhluk itu. Yang kami tahu Mbah Jiwo baik sama Rumi dan Mas Dimas. Mbah udah kayak Mbah Rumi sendiri. Kali ini Rumi yang mencoba menyampaikan perasaannya kepada Mbah Jiwo. Kali ini air mata di wajah Ismi benar-benar tumpah. Sepertinya ia tidak menyangka reaksiku dan Rumi. Mbah Jiwo,
Ismi juga udah gak punya siapa-siapa. Walaupun 3 hari ini ada karena bencana ini, Ismi ngerasa punya keluarga lagi, Mbah. Ucapnya sambil menutup matanya untuk menyembunyikan air matanya. Dengan sigap Rumi memeluk bahu Ismi dan mencoba menghiburnya. Aduh nangis. Tiba-tiba Pak Lek tertawa. Ternyata Mbah Jiwo juga bisa mendidik anak dengan baik. Aku tersenyum melihat tingkah Pak Lek yang santai, seolah tidak mengingat bahwa dirinya baru saja bebas dari lautan ular itu. Karena tidak hanya Mbah Jiwo, ketulusan Pak Lek yang setengah mati membantu kami sejak di Kampung Serawen membuat kami tidak punya alasan apapun untuk menyimpan dendam, apalagi menyakiti orang lain. Akhirnya Pak Lek maju mendahului kami menghadapi setan wanita itu. Aku segera menyusul dengan menggenggam tanganku yang sudah dihiasi kabut berwarna hitam. Dendam hanya akan menciptakan dendam yang lain. Satu-satunya cara menyelesaikannya hanyalah dengan mengakhiri urusan kami dengan makhluk laknat seperti kalian. Ucapku sembari membacakan mantra bahasa Jawa kuno yang diajarkan Mbah Jiwo, hingga sosok makhluk besar bertubuh hitam berwajah kerbau itu muncul tepat di hadapan kami. Ki Mahesa Ombo. Untuk sementara cerita ini bersambung dulu sampai di sini, dan saya akan melanjutkan ceritanya lagi di part terakhir. Buat teman-teman yang belum mendengarkan episode sebelumnya, alangkah baiknya mendengarkan terlebih dahulu agar mengerti alur ceritanya. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Dan bagaimana menurut teman-teman semua tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jagat Segoro Demit.